Satu persatu pemain asing Persebaya mulai umumkan perpisahan. Kompetisi BRI Super League musim 2025-2026 telah usai. Kini satu persatu pemain asing Persebaya mulai mengumumkan perpisahan selepas kompetisi karena kontrak tak diperpanjang lagi. Diawali dari Bruno Paraiba, striker asal Brasil ini mengumumkan lewat unggahan akun Instastory. Kepergian Paraiba sangat disayangkan oleh bonek, pendukung Persebaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua supporter dan semua yang menjadi bagian dari Persebaya. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan selama 5 bulan terakhir ini, kata Paraiba di akun Bruno Paraiba 9. Paraiba sebenarnya masih ingin memperkuat Persebaya. Namun cedera yang menghantuinya membuat manajemen dan pemain 31 tahun itu harus mengambil keputusan pahit itu. Paraiba lantas membeberkan harus berat hati berpisah dengan Persebaya. Cedera menjadi salah satu alasannya, terutama saat awal-awal ia bergabung dengan Persebaya. Saat itu ia harus menepi selama 2 bulan karena cedera. Sayangnya, saya mengalami cedera pada bulan Januari yang membuat saya harus absen dari lapangan selama hampir 2 bulan. Namun, dalam masa sulit itu saya tetap bekerja keras dan menunjukkan dedikasi saya kepada klub setiap hari, jelas Paraiba. Setelah Paraiba, Gustavo Fernandes kemudian menyusul. Sama, bek tengah asal Brasil itu mengumumkan berpisah dengan Persebaya melalui unggahan Instastory. Berbeda dengan Paraiba, Gustavo tak menjelaskan alasan di balik perpisahannya. Namun ia hanya mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh tim dan akan membawa kenangannya meskipun singkat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf, pelatih, dan para pemain atas 6 bulan yang telah kita lalui bersama. Baik di saat senang maupun sulit, saya akan selalu membawa masa ini dalam hidup saya selamanya. Demikian kata Gustavo yang diunggah di akun Instagramnya Gu Fernandes 99. Tak lupa ia juga menyampaikan kepada supporter atas dukungannya. Di akhir kalimatnya, ia menyelipkan salam satu nyali yang menjadi ciri khas bonek. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh fans Persebaya atas dukungan dan kasih sayang selama 6 bulan ini. Kalian luar biasa dan pantas mendapatkan yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya. Wani, tandas Gustavo. Selama membela Persebaya, pemain asal Brasil itu telah bermain sebanyak 11 kali. Di laga pamungkas Liga melawan Persik, ia menciptakan sebiji gol debutnya sekaligus terakhirnya. Perpisahan para pemain asing Persebaya ini bukan tak mungkin akan terus bertambah, tak hanya itu sejumlah pemain lokal juga telah dirumorkan akan hengkang selepas musim ini. Menarik untuk ditunggu siapa saja yang akan pergi dan datang berikutnya. Profil Miguel Pereira, penyerang tangguh yang dirumorkan gabung Persebaya. Miguel Pereira dirumorkan akan memperkuat Persebaya Surabaya untuk musim depan. Ia merupakan penyerang dari kasta kedua Liga Portugal yang tampil cukup impresif musim ini. Pemain yang lahir pada 31 Januari 1999 tersebut lahir di Paço de Regua, sebuah kota kecil di Portugal Utara. Paço de Regua berjarak sekitar 160 km dengan Proença Nova, kota kelahiran Bernardo Tavares sang pelatih Persebaya. Semasa usia muda, Miguel menempa diri di Sporting Braga, Palmeiras, Ascoli, dan Espinho. Sejak belia, ia berposisi natural sebagai penyerang tengah. Namun, ia juga fasih untuk tampil sebagai pemain sayap. Miguel memiliki beragam atribut penting sebagai seorang juru gedor. Ia kuat dalam tahan bola, memiliki tubuh yang kekar, berkecepatan, kontrol bola lengket, pandai menyelinap di ruang kosong, tajam di muka gawang, dan terutama gigih melakukan pressing. Riwayat karir profesional Miguel dimulai dari Cachadores das Taipas pada ajang Piala Domestik. Setelah itu, ia berpindah-pindah klub di kasta kedua dan ketiga. Tim-tim seperti São João de Fer, UD Oliveirense, FC Felgueiras, dan Lusitania FC pernah menjadi pelabuhannya. Performanya mengalami lonjakan signifikan saat membela Lusitania FC.
Pada 2 musim terakhir, Miguel memperkuat klub Lusitania FC di sana. Ia tampil sebagai penyerang andalan dan sukses membawa kesebelasan tersebut promosi dari kasta ketiga. Selama berseragam Lusitania FC, ia menjadi pemain dengan jumlah menit bermain terbanyak di klub tersebut. Total, 6.094 menit telah ia catatkan dari 70 pertandingan yang ia jalani. Miguel bukan hanya menjadi pemain dengan jam terbang terbanyak selama di sana, tetapi juga memuncaki daftar pencetak gol klub. Tercatat, ia telah mengemas 17 gol dalam 2 musim di klub tersebut. Berdasarkan torehan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Miguel merupakan pemain yang berdampak besar bagi Lusitania FC dalam 2 musim terakhir. Ia membuktikan diri sebagai pemain kunci di klub tersebut. Kontrak Miguel Pereira di Lusitania FC akan habis pada 30 Juni 2026 mendatang. Dengan segala atribut permainan dan rekam jejaknya, ia tentu menjadi opsi menarik bagi lini serang Persebaya musim depan. Resmi. Persebaya Surabaya rekrut Alex Martins, mesin gol baru yang paling dinanti 2026. Kabar mengejutkan datang dari jagat sepak bola tanah air di tengah persiapan kompetisi musim depan. Persebaya Surabaya dilaporkan telah resmi mencapai kesepakatan untuk memboyong striker tajam asal Brasil, Alex Martins. Kepastian bergabung bomber usia 32 tahun terungkap pada Selasa, 26 Mei 2026. Alex Martins diproyeksikan menjadi ujung tombak bajul ijo dalam mengarungi ketatnya persaingan musim 2026-2027. Langkah cepat manajemen Persebaya ini menjadi sinyal kuat dimulainya era baru di bawah kendali pelatih Bernardo Tavares. Sang pelatih kini memiliki sosok mesin gol yang sudah teruji kualitasnya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Statistik menunjukkan bahwa penyerang berpostur 1,87 meter ini memiliki rekam jejak yang sangat impresif. Sejak pertama kali merumput di Indonesia pada 2023, ia telah mengemas total 67 gol dari 92 penampilan saat masih berseragam Dewa United. Transfer Alex Martin ke kota pahlawan ini langsung memicu perbincangan hangat di bursa transfer Super League 2026-2027. Persebaya bergerak memang sangat lincah dalam mengamankan tanda tangan sang pemain sebelum klub lain menyerobot. Keputusan ini diambil mengingat kontrak kerja Alex Martins bersama Dewa United akan segera berakhir pada 31 Mei 2026. Dengan status bebas transfer, Persebaya tidak membuang waktu untuk menyodorkan kontrak baru bagi sang pemain. Kualitas Alex Martins di lapangan sejalan dengan nilai pasarnya yang cukup tinggi bagi pemain asing di Indonesia. Saat ini, nilai pasar pemain kelahiran Brasil tersebut menyentuh angka 5,65 miliar rupiah. Harga tersebut dianggap sangat wajar jika melihat produktivitasnya yang sangat konsisten selama 3 musim berturut-turut. Ia jarang absen mencatatkan namanya di papan skor saat timnya membutuhkan gol krusial. Kedatangan Alex juga menjadi jawaban atas keraguan para pendukung setia, bonek, terkait kebutuhan striker murni. Persebaya musim lalu memang membutuhkan sosok target man yang haus gol dan tangguh di area pertahanan lawan. Bernardo Tavares kini dapat bernapas lega karena memiliki eksekutor dengan karakter agresif di kotak penalti. Karakteristik permainan Alex Martins dinilai sangat cocok dengan skema permainan cepat yang sering diterapkan oleh Tavares. Banyak pengamat menilai bahwa Alex Martins bukan sekadar striker biasa yang meramaikan kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ia memiliki rasio gol yang terbilang istimewa dibandingkan penyerang asing lainnya yang berkarier di tanah air. Sepanjang karir profesionalnya yang mencakup 205 pertandingan, Alex telah berhasil membukukan total 106 gol. Tidak hanya ahli dalam mencetak angka, ia juga tergolong rajin membantu rekan setimnya dengan catatan 17 assist.